Kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, bahwa kami sangat kecil di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan membuat kami berarti di hadapan Engkau. Engkau menjadikan kami ya Bapa sebuah ajaib di pemandangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau memuji mengagungkan Engkau. Kami mau membawa seluruh hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau penguasa hidup kami. Engkau yang bertata berkuasa atas hidup kami, membawa kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau ketika kami beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau bertata atas kami, atas puji-pujian, atas kebenaran firman Tuhan, atas persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh bertemu pribadi dengan Engkau. Kami boleh diubahkan Tuhan untuk hidup serupa dengan Engkau, menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Lepaskan segala kesombongan kami, lepaskan segala keakuan kami. Biarlah roh kami menyatu dengan Engkau di dalam beribadah kepada Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Tuhan urapi kami dengan kasih-Mu, dan kami semua Tuhan boleh, oh Tuhan, mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Kita sungguh percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan selalu ditepati. Ya, mungkin dari kita semua boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah gagal di dalam menepati setiap janji-janjinya. Dia tak pernah gagal. Hallelujah.
kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan buat setiap kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Perlindungan-Mu sungguh nyata bagi kami setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan berharap dan berserah sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan boleh berkenan di hati Bapa di sini. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan akan sebagian daripada sabda-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani pekerjaan pagi hari. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu menyampaikan apa yang Engkau inginkan Kau boleh sampaikan kepada hamba-Mu pagi hari ini, kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami membuka telinga kami, hati kami Tuhan, kami menerima akan kebenaran firman pagi hari. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau menguasai setiap kami yang hadir pagi hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman pagi hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berada di rumah Tuhan. Pagi ini kita bersyukur, kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang ingin kita renungkan. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu iman yang kuat. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa pada situasi saat ini masih di saat zaman pandemi corona ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kemerosotan secara iman, kemunduran secara iman yang statis, iman yang mengalami penurunan. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Kalau dulu mereka bersemangat, memang ini sudah akhir zaman dan semuanya ini sudah dikehendaki Tuhan. Dan kita tahu bahwa datangannya sudah semakin dekat. Kita percaya bahwa kita harus selalu mempersiapkan diri. Ya, kalau kita lihat sini, next. Ya, berdasarkan survei di Amerika ya Bapak Ibu. Ini ada lembaga survei yang meneliti, yaitu kulit hitam, kulit putih, dan golongan Hispanik. Hispanik itu Spanyol, Meksiko. Nah, mereka ini disurvei bagaimana iman mereka, apakah kuat atau lemah. Dan kita lihat di sini bagaimana di Amerika golongan pria mengalami sangat sedikit ya, 18%. Wanita lebih banyak, 30%. Dan umur 18 sampai 29, 17%. Strong, faith, iman yang kuat. Umur 30 sampai 49, 22% ya. Jadi intinya orang negro lebih kuat imannya. Sedangkan yang kedua orang Hispanik, yang terakhir orang kulit putih. Tentunya ini disurvei oleh lembaga yang kredibel ya, karena di luar negeri itu ada lembaga yang sangat capability-nya untuk survei, dan ini tidak ada di negara kita. Dan tentunya keadaan survei ini dilakukan 2000 tahun ini, 2020. Tentunya 11-12 sama adanya di Indonesia. Ya, jadi next. Oleh sebab itu kita belajar pada pagi hari ini mungkin cerita yang sudah sering Bapak Ibu mendengar, bagaimana kisah wanita yang mengalami pendarahan, yang mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kita akan
membaca di dalam Markus pasal yang kelima ayat 24 sampai yang 34. Markus pasal yang kelima ayat 24 sampai yang 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, next. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bersungguh di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tentunya cerita ini, kisah ini sangat tidak asing bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana seorang wanita yang mengalami pendarahan, kita juga bisa jumpai di kitab Injil lainnya, di Matius dan di Lukas. Dan ada 3 kitab yang menceritakan kisah ini. Tentunya kisah ini sangat penting, sangat menginspirasi. Oleh sebab itu kita belajar untuk kita merenungkan dari sisi yang akan kita bahas nanti ya Bapak Ibu. Ya, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dialami oleh wanita yang telah mengalami pendarahan ini. Ya, jadi hidup ini tidak tergantung dengan nasib. Banyak orang mungkin sudah menyerah dengan nasibnya. Jadi kita jangan memiliki sikap yang demikian Bapak Ibu. Kita harus mempunyai iman untuk kita mengalami janji Tuhan dan juga kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya di kisah wanita pendarahan ini, dia sangat tersiksa sekali Bapak Ibu. Bagaimana 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan ini dan juga hartanya sudah habis. Dia mencoba pengobatan ke tabib atau dokter di zaman waktu itu, dia sudah melakukan maksimal, tetapi keadaannya malah membuat dia semakin parah. Jadi meskipun dia mempunyai lemah secara tubuh, secara fisik, tapi imannya tidak lemah. Jadi walaupun pandemi pada saat ini kita belajar untuk kita jangan untuk mempunyai iman yang merosot atau yang tidak semangat, iman yang tidak semangat, iman yang statis, iman tidak yang bergairah. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang jadi yang diimankan saat ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan beriman untuk segera Tuhan untuk campur tangan dan menyelesaikan setiap pergumulan yang Bapak Ibu saudara sekalian alami, atau mungkin segala sakit penyakit yang dialami, ingin Tuhan segera memberikan kesembuhan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan sekali lagi, ada karena iman yang merosot, iman yang statis, iman yang tidak bergairah, iman yang turun, beberapa orang mengalami merasakan atau komplain pada Tuhan atau mengeluh pada
manusia, keluarga, atau di sekelilingnya. Dan Tuhan ingin agar kita ketika kita menerima karunia iman ini, kita belajar untuk kita mengalami perubahan. Tentunya perubahan yang ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita butuh perjuangan iman ini. Dengan perjuangan yang kita lakukan, kita harus menerapkan prinsip firman Tuhan agar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, apabila kita yakin dan percaya, apabila hidup oleh iman, maka kita mengizinkan Tuhan untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan untuk masuk memberikan ruang gerak dalam kehidupan kita. Kita izinkan Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita untuk kita menguatkan iman kita. Apabila saat-saat ini Bapak Ibu mengalami kemerosotan, iman yang turun, iman yang tidak bergairah lagi, iman yang levelnya down, diingatkan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita terus menguatkan iman kita ya. Meskipun kadang saat ini mengecewakan atau kadang mungkin tidak memuaskan, tapi yakinlah dengan kita menguatkan iman kita, Tuhan akan menolong Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu ada pepatah bagaimana apabila tidak masalah kalau kita kehilangan semuanya, asal jangan hilang iman kita. Kalau kita kehilangan iman, kita akan terhilang semuanya. Kita juga ingat bagaimana jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Pagi hari ini Bapak Ibu harus jagalah imanmu dengan segala kewaspadaan. Ya, saya akan memberikan beberapa poin 6 hal bagaimana iman wanita ini bisa timbul dan dia mengalami kesembuhan yang Tuhan berikan. Yang pertama yaitu iman wanita itu lahir dari pendengaran tentang Yesus. Kita bisa melihat bagaimana di ayat ke-27 dikatakan bagaimana firman Tuhan berkata, ya, ayat 27, Bapak Ibu, ya, yang mendengar Yesus ya. Jadi dia sudah mendengar kabar tentang Yesus. Yesus yang kalau zaman saat ini mungkin sudah viral ya Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat di YouTube kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan viral di mana-mana. Tentunya saat itu belum ada internet, maka wanita ini juga telah mendengar kabar Yesus. Yesus yang mempunyai karunia kesembuhan, Yesus yang melakukan banyak hal mujizat pada waktu itu. Dia telah mendengarnya. Next. Jadi kita melihat bagaimana di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, kita percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan ditingkatkan imannya. Tentunya mendengar bukan mendengar asal mendengar. Ada dari makna aslinya dari bahasa mendengar ini mempunyai 3 arti ya Bapak Ibu. Listening, mendengar. Ya, orang yang di luar sana bisa mendengar. Tapi kita sebagai orang percaya kita naik levelnya ya, ke arah knowing, mengetahui apa yang dibicarakan, apa yang diperkatakan firman Tuhan. Dan yang terakhir yaitu understanding, mengerti. Tentunya untuk mengerti ini Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang mungkin firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mungkin mudah dipahami Bapak Ibu, Roh Kudus yang akan bekerja sehingga iman Bapak Ibu akan dikuatkan. Jadi sekali lagi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Next. Yang kedua, yaitu iman wanita itu adalah iman yang mengalahkan semua perasaan negatif. Kita tahu bagaimana wanita tersebut mengalami hal yang tidak mengenakan ya Bapak Ibu. Jadi dia mengalami suatu pengucilan ya, dianggap najis, dan juga orang-orang takut mendekatinya. Tentunya sangat tersiksa sekali Bapak Ibu. Bagaimana apabila perasaan wanita ini merasa dijauhkan, bisa dari saudaranya atau mungkin dari teman-temannya, dan sangat tidak mengenakannya. Tetapi wanita itu berusaha mempunyai iman yang kuat untuk datang kepada Yesus. Ya, jadi dia ketika melihat orang kerumunan, dia tidak berusaha untuk melihat dari depan ya Bapak Ibu, tetapi dari belakang. Karena apabila dari depan, wanita tersebut akan dilempar batu atau mungkin diusir, jadi tidak akan bisa menyentuh Yesus. Tapi wanita itu dari belakang, dia berusaha untuk meraih jubah Yesus, dan dia bisa meraih rumbainya ini ya. Jadi rumbainya yang dia bisa pegang, dia sentuh. Oleh sebab itu kita akan melihat bagaimana ya perasaan negatif yang wanita tersebut alami. Ya, kita melihat sini emosi negatif atau perasaan bagian dari jiwa. Dia mengalami kemarahan, tentunya pasti marah. Bagaimana tidak? Dia sudah menghabiskan uang banyak, kesan kemarin tidak sembuh, gangguan yang menyakitkan hati pasti, kecemasan pasti ya Bapak Ibu, kekhawatiran, tidak peduli atau acuh, guncangan atau hasutan. Mungkin dia dibully, ya mungkin dianggap ini kutukan, sakit karena dosa, ya banyak pasti yang mengintimidasi atau menghakimi. Tentunya dia juga merasa jenuh, bosan, ya pasti karena 12 tahun mengidap pendarahan, dia pasti akan jenuh, terhina. Kemudian dia mempunyai hati yang tidak puas dengan situasi keadaan yang dialami, dan juga putus asa. Bisa jadi mungkin dia lakukan cara yang terakhir. Apabila Yesus tidak menanggapinya, dia bisa mungkin bunuh diri atau mungkin diusir atau dihakimi orang-orang ramai waktu itu. Kecewa pasti, mengalami sebab atau muak dengan penyakit yang dialami dan kehilangan kepercayaan. Next lagi. Ya, jadi yang ketiga yaitu iman wanita ini adalah mempunyai perjuangan, yaitu pantang menyerah. Bapak Ibu, dengan situasi yang dialami, dia tidak mudah menyerah. Tentunya kita akan melihat di sini ada dua hal. Ya, semua hartanya sudah habis, dia sudah mengusahakan uang yang dia miliki sudah habis-habisan. Secara psikologi mungkin wanita ini merasa mungkin sudah coba gagal. Dokter alternatif, tempat-tempat lainnya yang menghasilkan kosong ya Bapak Ibu. Dan dia melihat di sini bagaimana sikap dari wanita ini, dia tidak mau menyerah. Dia berjuang terus. Dia mempunyai iman dan pengharapan. Dan secara tubuh jasmani ini dia sudah lemah, tetapi dia mempunyai daya juang masih membara. Kita harus belajar dari keteladanan wanita pendarahan ini. Bagaimana meskipun hartanya sudah habis-habisan dan juga tubuh yang lemah, dia tetap struggle, dia berjuang maksimal Bapak Ibu. Ya, mungkin pada saat ini
Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, mempunyai pergumulan masing-masing. Kita jangan menyerah. Meskipun kita mungkin cara atau langkah yang pertama gagal, kita coba lagi yang kedua, kita coba lagi langkah ketiga, kita coba lagi langkah keempat. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Jadi kita belajar pagi hari ini untuk kita mempunyai iman yang kuat dari kekuatan yang dimiliki oleh wanita yang telah mengalami pengundangan ini. Next. Yang keempat, bagaimana iman wanita ini dikuatkan oleh kata-kata imannya sendiri. Ya, jadi di ayat ke-28, Grace bisa membacanya. Kekuatan kata-kata yang dia perkatakan, sebab katanya asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, ini perkataan iman Bapak Ibu, atau boleh dibilang confession, faith confession, atau pernyataan iman. Apabila kita melihat di sini bagaimana wanita ini dengan yakin dan percaya memperkatakan hal yang positif. Apabila kita mengalami sakit penyakit, kita harus memperkatakan kita pasti sembuh, kita akan sehat, kita akan kuat. Dan kita belajar bagaimana dengan memperkatakan hal yang positif, seperti di dalam Amsal bagaimana hidup mati dikuasai lidah. Kita harus belajar untuk kita memperkatakan hal-hal yang membangun. Apabila mungkin melihat orang-orang yang di sekitar kita sedang lemah atau mengalami keputusasaan, atau kita melihat kesusahan, kita harus memperkatakan sesuatu hal yang menguatkan iman, sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang encourage bagi mereka, sehingga mereka bisa terbangun oleh perkataan kita. Oleh sebab itu kita belajar pagi hari ini bagaimana dengan pernyataan iman ini pasti akan memberikan dampak yang positif, khususnya apabila kita saat ini di pandemi ini. Kita harus memperkatakan hal-hal yang positif. Kita pasti akan dilindungi Tuhan, akan tetap dalam penyertaan Tuhan. Sekali lagi, pernyataan iman ini harus tiap hari apabila kita berdoa, kita lakukan hal ini. Yang kelima, ya, tujuan akhir dari iman adalah mengalami kuasa Tuhan. Ya, apabila kita melihat bagaimana wanita ini telah mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, sesuatu yang mungkin tadinya dia tidak ada cara lain, tapi dia melakukannya. Dan sesuatu ini yang tidak direncanakan ya Bapak Ibu. Tadinya Tuhan Yesus akan melangkah ke rumah Yairus, tetapi dalam perjalanan dia berjumpa dengan wanita berdarah ini. Jadi Tuhan tetap melakukan tugasnya dan memberikan kesembuhan kepada wanita ini. Yang next, ya, jadi inilah jubah ya, ketika Tuhan Yesus menggunakan, ya, kalau di Indonesia dibilang selendang. Jadi selendang ini ada dua bagian Bapak Ibu, ada yang namanya kanap dan juga sit ya. Jadi sit ini rumbai-rumbai ya Bapak Ibu, sedangkan kanap ya itu bagian dari selendangnya. Jadi ini dilakukan untuk dalam ibadah bagi orang Yahudi. Apabila mereka datang ke tembok ratapan, mereka akan menggunakan selendang ini atau jubah ini. Dan ini perintah dari Tuhan. Bagaimana untuk bangsa Israel? Bapak Ibu bisa membaca di Bilangan 15 ya. Next. Jadi kita melihat di sini ada suatu kekuatan yang Tuhan lakukan ketika dia menggunakan jubah ini. Melambangkan yang pertama, jubah
melambangkan kuasa atau otoritas dan kedudukan. Bagaimana kita ingat Raja Daud ketika dia memotong puncak jubah Saul ya. Di dalam 1 Samuel, Bapak Ibu bisa membacanya. Dan juga ada perlindungan dan pembelaan. Kita ingatkan kisah Naomi dan Ruth menunjukkan, menasihatkan penggembalaan ya di dalam bahasa Ibrani bagaimana sayap atau kanak bagian yang tadi Bapak Ibu selendang tadi adalah melambangkan perlindungan dan pembelaan. Yang terakhir di dalam Maleakhi pasal yang keempat, selendang tadi, jubah tadi, yaitu berkata ada kesembuhan dan juga kata sayap di sini dalam bahasa Ibrani juga ditulis kanap ya. Jadi kanap ya bagian selendang tadi. Jadi Bapak Ibu bisa merenungkan bagaimana apabila Yesus menggunakannya. Ya, jadi kuasa Tuhan mengalir melalui selendang atau jubah tadi Bapak Ibu. Dan kita ingat bagaimana Bapak Tuhan di Indonesia misalkan founding father GPPS apabila mendoakan orang-orang melalui sapu tangan ya Bapak Ibu. Meskipun tidak bisa terlayani, dia memberikan sapu tangan. Dan banyak kesaksian yang dapat disembuhkan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Jadi ada lambang simbol bagaimana kekuatan Tuhan ditransferkan ya. Next. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu iman bukan memegahkan diri, tetapi iman yang menyembah. Ya, kita melihat bagaimana di ayat 33 ya, bagaimana wanita ini tersungkur di depan Yesus. Jadi sekali lagi dengan iman yang Bapak Ibu miliki saat ini, terus tingkatkan, terus yakin dan percaya. Dengan iman yang kita miliki, jadilah iman menurut imanmu. Ya, apabila Bapak Ibu beriman untuk sembuh, iman pasti Tuhan akan pulihkan, akan berikan kesembuhan secara maksimal. Apabila mengalami pergumulan masalah, tantangan, dan segala hal yang dialami Bapak Ibu, imani untuk Tuhan melakukan pemulihan, pertolongan kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita memiliki iman yang kuat. Kita harus meningkatkan iman kita. Manakala iman kita mengalami down atau turun, kita kembali datang kepada Yesus. Seperti Tuhan Yesus tadi, bagaimana Dia siap untuk menerima segala keluh kesah kita, segala doa-doa yang kita panjatkan, segala tetesan air mata kita yang kita serukan pada Tuhan. Dan sekali lagi kita belajar untuk ketika kita mengalami mujizat Tuhan, kita jangan sombong, tetapi terus menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, mungkin dengan bersaksi di depan Bapak Ibu akan menguatkan seluruh sidang jemaat yang lain. Mungkin mereka yang lemah ketika mendengar kesaksian dari Bapak Ibu, imannya mereka akan dikuatkan. Mereka kembali akan diingatkan bahwa kita harus lari kepada Tuhan. Kita jangan menyerah, sekali lagi kita jangan putus asa dengan segala masalah yang kita hadapi. Pandemi corona ini mungkin sekali lagi kita melihat di sana bagaimana banyak orang yang mengalami kemerosotan secara iman. Mereka mungkin lemah iman, imannya statis, imannya tidak bergairah lagi. Bahkan untuk ibadah mereka tidak ada semangat, apalagi ibadah di rumah saja, online ya Bapak Ibu. Pasti mereka mungkin 1 minggu pertama masih bersemangat, 2 minggu selanjutnya mereka lupa mungkin ya. Atau mereka asal-asalan ya, bisa saja lihat HP tapi kakinya nangkring, atau mungkin lihat TV, jadi tidak fokus Bapak Ibu. Kita harus kembali diingatkan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Manakala situasi saat ini situasi yang di luar dugaan ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita pikir
baik-baik saja, tetapi ternyata berbeda apa yang kita tidak harapkan, Bapak Ibu. Tetapi kembali kita diingatkan pagi hari kita siap dengan segala keadaan, segala situasi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat iman kita. Jangan lemah, jangan kita statis, jangan kita terperosok, tetapi kita harus memiliki iman yang dinamis, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini sekali lagi, milikilah iman seperti wanita yang berdarah ini. Kita datang ke rumah Tuhan, tentunya kita belajar untuk mendengar firman Tuhan, firman yang diberikan. Kita belajar untuk kita semakin dekatkan dengan firman, tenggelamkan dengan firman, dan berakar dengan firman. Jadi tidak ada orang yang kuat rohaninya tanpa firman Tuhan. Bapak Ibu bisa juga mendengarkan lagu, dengan lagu itu adalah firman juga, firman yang telah dikutip dari penciptanya ya. Banyakkan dari kitab Mazmur dijadikan lagu-lagu rohani, bisa menguatkan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, iman bukan sugesti ya. Jadi iman adalah keyakinan yang kokoh terhadap janji-janji Tuhan. Jadi kuncinya kembali ke firman, kita bisa mengklaim Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan menyerah, tetap kuat, tetap tingkatkan iman Bapak Ibu. Pagi hari ini demikianlah firman Tuhan, firman Roh Kudus yang akan berbicara dari hati ke hati pada Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, next ya. Jadi firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman ini adalah iman yang hidup, iman yang kuat, bukan iman yang lemah, iman yang kecil, atau iman yang sia-sia, tetapi iman yang teguh, kuat, dan dinamis ya Bapak Ibu. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Pagi hari ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan sebagai wujud sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh serius apa yang firman Tuhan sampaikan akan selalu diingat. Tingkatkan iman kita, meskipun kadang mengecewakan, meskipun situasi tidak mengenakan, terus tingkatkan iman kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Saya persilakan pemain musik untuk maju ke depan. Next, kita akan menyanyikan dan kita menemukan nyanyian ini. Kita kembali diingatkan kita tetap kuat di dalam iman kita. Jangan loyo, jangan menyerah, jangan statis. Kuatkanlah Bapak Ibu iman kita dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
bisul kecil sekali di sini. Sudah 1 tahun. Waktu itu saya sudah pernah ke dokter. Kata dokter sih itu masalah kecil nggak apa, kalau nggak sakit nggak apa. Akhirnya saya biarin. Dan terus beberapa waktu ini udah setahun kemudian rasanya tiba-tiba tambah sakit, tambah besar. Waktu itu saya jadi teringat sama Ami. Saya takut, jangan-jangan itu tumor. Pokoknya tambah besar ya kan. Ini udah sakit sekali. Wah, gimana ini, nanti saya harus ke dokter lagi. Saya nanti gimana? Makanya pekerjaan saya harus selalu ada. Masa saya harus ke Semarang mana? Bayangnya gitu loh. Sama aja kayak penyakit itu kok datangnya kok tiba-tiba. Pertama saya merasa sehat terus tahu-tahu tambah besar. Gimana ini Tuhan? Terus akhirnya saya cuma bisa berdoa, Tuhan, saya mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Engkau berikan hikmat pada saya Tuhan. Akhirnya saya lihat di YouTube, terus saya lihat cara ngobatin bisul itu ada obatnya namanya Fusitom. Akhirnya saya coba, terus saya oles di kepala. Dan puji Tuhan beberapa hari ini jadi kempes, malah udah nggak sakit lagi. Akhirnya saya, Tuhan terima kasih Tuhan. Biarpun saya nggak ke dokter, nggak kemana, cuma lihat YouTube aja. Ya kalau Tuhan mengizinkan udah sembuh, semakin baiknya Tuhan pasti mau memberikan kepada saya supaya bertambah baik. Untuk semuanya, kami mengucap syukur terima kasih kiranya bisa saya dapat menjadi berkat.